Kitab Ulangan, pasal 2. Israel berjalan melalui padang belantara. Kemudian kita kembali ke padang belantara melalui jalan yang menuju ke Laut Teberau, seperti yang Tuhan firmankan kepadaku. Kita berjalan berhari-hari mengelilingi pegunungan Seir. Tuhan berfirman kepadaku, firman-Nya, "Kamu sudah mengelilingi pegunungan itu cukup lama, beloklah ke utara. Katakan kepada bangsa itu, kamu akan melewati tanah Seir, milik sanak saudaramu, keturunan Esau. Mereka akan takut kepadamu, tetapi berhati-hatilah. Janganlah menyerang mereka. Aku tidak akan memberikan kepadamu sejengkal pun dari tanah mereka, karena aku telah memberikan daerah pegunungan Seir kepada Esau sebagai miliknya. Kamu harus membayar dengan uang kepada mereka untuk makanan yang kamu makan atau air yang kamu minum. Ingatlah bahwa Tuhan Allahmu telah memberkatimu dalam segala sesuatu yang kamu kerjakan. Dia tahu tentang segala sesuatu yang terjadi pada perjalananmu melalui padang belantara yang luas ini. Tuhan Allahmu menyertaimu selama 40 tahun. Kamu tidak pernah kekurangan. Kita melewati saudara kita, keturunan Esau, yang tinggal di Seir. Kita melalui jalan lembah menuju kota Elat dan Ezion-Geber, lalu berbelok menuju padang belantara di Moab." Musa menceritakan apa yang terjadi di Ar. Tuhan berfirman kepadaku, "Jangan melawan dan menyerang orang Moab, sebab aku tidak akan memberikan sejengkal pun dari tanahnya. Sebab aku telah memberikan Ar kepada keturunan Lot. Dahulu orang-orang Emim tinggal di Ar. Mereka adalah bangsa yang besar dan tinggi seperti orang Enak. Banyak orang menganggap bahwa orang Emim adalah juga orang Refaim, seperti juga orang Enak. Akan tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Orang Hori dahulu tinggal di Seir. Kemudian keturunan Esau memusnahkan mereka dan tinggal di sana, seperti yang dilakukan umat Israel terhadap penduduk di negeri yang Tuhan berikan kepada mereka. Sekarang pergilah ke seberang sungai Zered, lalu kita pun menyeberangi sungai Zered." Perjalanan kita dari Kades Barnea ke seberang sungai Zered membutuhkan waktu 38 tahun, seperti yang telah Tuhan ucapkan dalam janjinya. Seluruh angkatan itu mati, bahkan para tentaranya. Tangan Tuhan telah menentang dan menghancurkan mereka sampai mereka semuanya mati dari perkemahan. Sesudah semua tentara itu mati dari antara bangsa itu, Tuhan berfirman kepadaku, firman-Nya, "Hari ini kamu harus melintasi perbatasan Moab dan pergi ke Ar. Ketika kamu ada di dekat orang Amon, jangan melawan dan menyerang mereka, karena aku tidak akan memberikan negeri mereka kepadamu. Aku telah memberikan negeri itu kepada keturunan Lot. Tanah itu dikenal sebagai tanah orang Refaim. Orang Refaim dahulu menetap di sana, akan tetapi orang Amon menyebut mereka orang Zumzumim. Jumlah mereka banyak, kuat dan tinggi seperti orang Enak. Namun Tuhan membinasakan mereka untuk orang Amon. Orang Amon mengambil alih negeri itu dan tinggal di sana. Hal yang sama dia lakukan terhadap keturunan Esau di Seir. Mereka memusnahkan orang Horim dan tinggal di sana sampai hari ini. Demikian juga orang Kaftor terhadap orang Awi yang tinggal di kota-kota Gaza. Orang Kaftor membinasakan mereka, merebut tanah itu lalu tinggal di sana." Perang melawan orang Amori. "Bersiaplah dan seberangilah sungai Arnon. Aku akan menyerahkan Sihon, Raja Heshbon, orang Amori itu, ke tanganmu dan merebut negerinya. Jadi seranglah dan dudukilah negerinya. Hari ini aku akan membuat seluruh bangsa di bawah kolong langit ini segan dan gentar terhadapmu. Mereka akan takut dan gemetar mendengar berita tentangmu. Kemudian aku mengirim utusan dari padang belantara Kedemot kepada Sihon, Raja Heshbon, untuk menyampaikan pesan damai. Isinya,
Izinkanlah kami melewati wilayah negeri-Mu. Kami akan berjalan ke jalan raya saja, dan tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jualah makanan kepada kami dengan bayaran uang, supaya kami dapat makan. Dan berilah kami air dengan bayaran uang, supaya kami dapat minum. Hanya izinkanlah kami lewat dengan berjalan kaki. Sampai kami menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah yang diberikan Tuhan, Allah kami. Keturunan Esau yang tinggal di Seir dan orang Moab di Ar membiarkan kami melintas di negerinya. Namun Sihon, Raja Heshbon, tidak mengizinkan kita melintasi negerinya, sebab Tuhan Allahmu telah mengeraskan hatinya dan membuat hatinya degil untuk menyerahkannya ke dalam tanganmu, sebagaimana sekarang ini. Tuhan berfirman kepadaku, Aku memberikan kepadamu Raja Sihon dan negerinya. Kamu harus mulai menduduki dan menguasai negerinya. Kemudian Sihon dan semua tentaranya keluar untuk menghadapi kita dalam pertempuran di Yahas. Namun Tuhan, Allah kita, memberikannya kepada kita. Kita mengalahkan Raja Sihon, anak-anaknya, dan semua orangnya. Pada waktu itu, kita merebut semua kotanya. Kita membinasakan penduduk di setiap kota, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Tidak seorang pun kita biarkan hidup. Kita hanya mengambil binatang ternak sebagai rampasan dari kota-kota itu. Dari kota Aroer di tepi sungai Arnon, beserta kota lainnya di dekat sungai itu, sampai ke Gilead. Tuhan, Allah kita, memampukan kita mengalahkan semua kota itu. Tidak ada yang terlalu kuat bagi kita. Namun, kamu tidak mendekati tanah milik orang Amon, dan tepi sungai Yabok atau kota-kota di daerah pegunungan, yaitu tempat-tempat yang Tuhan Allah kita larang untuk kita miliki.